Kenapa banyak orang menolak kebenaran, menolak al-haq, menolak ajalan tauhid, menolak sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW. Kita akan dapati nanti dari cerita-cerita itu beberapa sebab. Jabatan, takut kehilangan kursi, kita akan lihat nanti. Takut kehilangan hartanya, nggak ada dunia yang bisa dia peroleh dari situ. Kiber, sombong, hasad, ya. Terus yang kelima, kebiasaan dan budaya nenek moyang. Ini penyebabnya. Kita akan lihat dari cerita-cerita ini nanti. Sangat jelas sekali. Pengakuan, ini ngaku. Subhanallah. Setelah Rasulullah SAW pulang dari Taif, otomatis yang menjaga, melindungi Rasulullah SAW sudah tidak ada, sudah meninggal. Abu Talib. Artinya nyawa Rasulullah SAW berada dalam ancaman. Nyawa Rasulullah SAW berada dalam ancaman. Berat, susah untuk balik ke kota Makkah karena ancaman itu. Ringkas cerita, Rasulullah SAW mendapatkan jaminan keamanan dari seseorang namanya Mut'im bin Adi. Dia yang memberikan jaminan keamanan kepada Rasulullah SAW. Beliau akhirnya balik dan tinggal di kota Makkah kembali dengan jaminan dari Mut'im bin Adi. Kembali Rasulullah SAW berdakwah seperti biasa. Tapi berdakwah kepada penduduk Makkah sesuatu yang sangat sulit. Ya, karena tekanan, ancaman dari tokoh-tokoh musyrik itu. Akhirnya harapan dari Rasulullah SAW ada pada para pendatang. Suku-suku lain yang datang ke kota Makkah. Ini yang diincar oleh Rasulullah SAW. Ini bidikannya. Nah, musim haji itulah momen yang pas. Karena mereka saat itu masih tetap mengerjakan ibadah haji rutin setiap tahun. Orang-orang musyrik ini rajin melakukan ibadah haji dengan caranya waktu itu. Suku-suku pada datang. Ya, dari Yaman pada datang. Kemudian dari Yathrib datang. Yathrib ini kota Madinah. Dari Yathrib datang, dari Yaman datang. Banyak suku yang datang. Nah, disitulah kesempatan Rasulullah SAW untuk menemui mereka dan mendakwai mereka. Ini yang pertama yang beliau lakukan. Yang kedua, beliau mendatangi satu demi satu suku-suku Arab yang ada di pinggir-pinggir Makkah. Satu demi satu suku itu disamperin, door to door istilah kita. Disamperin itu suku-suku yang ada di pinggir-pinggir. Dahulu ada pasar namanya Pasar Uqal. Yang waktu itu kita jelaskan, waktu berangkat ke Taif. Ada pasar namanya Pasar Uqal. Ini pasar bukan dagangan barang pasar ini.
Dagangan apa? Hah? Jual apa? Bukan. Emang orang Jawa ada pasar hewan? Pasar Kliwon, Wage, Pahing. Apa ya? Dulu saya apal ini, masih di Pondok Alirsad dulu, apal saya ini. Karena kalau pas kurban, nyarinya di pasar ini. Oh ini pasar Kliwon, berarti di desa sono pasar binatang. Oh ini Wage, Wage itu di desa sono, gitu. Pasar Ukal, pasar apa ini? Bukan jualan barang. Apa? Bukan. Bukan budak. Bukan barang, bukan budak, bukan binatang ternak. Apa? Apa? Berhala? Bukan. Apa? Pasar Ukal namanya. Ukal. Ain, kaf, alif, panjang sama dha. Ukal. Pakai dha. Pasar Ukal. Dha. Apa? Jualan apa ya? Ini ada di zaman jahiliyah aja tuh. Pasar Ukal. Hah? Jualan sastra. Pasar sastra. Dan itu adanya nggak ada setiap hari, itu adanya setahun sekali. Ngumpul di situ pasar Ukal, semua unjuk kemampuan sastra. Berarti orang yang ada di pasar Ukal siapa? Sastrawan, syuara, penyair jahiliyah ini. Indahnya syair itu, syair jahiliyah. Sangat indah sekali. Kalau bikin percintaan, aduh kelepek-kelepek deh. Iya, kalau cewek dibacain syairnya, jaminan mutu habis. Dan mereka jualan di situ. Si fulan datang, saya suka sama perempuan itu, bikinin syair dong. Gitu. Oh ya oke, tak bikinin spontanitas, tek tok gitu. Datang ke rumah ceweknya dibacain dari luar. Wah, udah bukan kelepek-kelepek lagi, Bu. Jatuh tuh hatinya itu sama dia. Saya benci sama tuh fulan. Saya nggak seneng sama tuh fulan. Bikinin. Udah oke, harga dibikinin. Syair apa kebencian. Dibacain di tengah kota, seminggu, sebulan nggak keluar rumah dia. Malu. Begitulah syair mereka. Pasar Ukal itu posisinya antara Makkah dan Taif. Antara Makkah dengan Taif. Pasar Ukal ini muncul menjelang musim haji. Ada lagi pasar sepertinya itu pasar kayak grosir gitu model kita. Barang, namanya pasar Mijinnah. Nama pasar Mijinnah. Ini juga munculnya jelang-jelang hajian. Berarti kan orang ngumpul tuh. Nah, disitulah Rasulullah SAW datang mondar-mandir. Dan di sekitar situ banyak suku-suku. Nah, Rasulullah SAW datang ke mereka untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Jadi setiap tahun musim haji sebetulnya Rasulullah SAW selalu memanfaatkan itu, momen itu. Cuman
menjelang ketika tahun 10 Hijriah, habis pulang dari Taif, kesempatan itu benar-benar dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Disitulah tahun 10 Hijriah ini, mulailah Rasulullah SAW fokus mendakwai orang-orang ini. Ya, mendakwai orang-orang ini. Mulai dari tahun ke-10, beliau sudah mencari suku-suku yang ada di sekitar Suk Uqad, di pasar Uqad itu. Sukmi Jinnah, datang ke situ. Ya. Beliau samperin suku ini, individunya, disamperin satu-satu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu mengatakan kepada mereka, man yu'wini, man yansuruni, hatta uballigha risalata rabbi, walahul jannah. Siapa yang bisa melindungi saya, ya, melas pokoknya jamaah. Siapa yang melindungi saya, siapa yang bisa menolong saya, sehingga saya bisa menyampaikan misi kenabian saya dengan baik, saya jamin dia nanti masuk surga. Man yamna'uni, siapa yang menjaga saya, sebagaimana mereka menjaga istrinya dan anaknya, karena saya sudah diusir, tidak dijaga lagi oleh penduduk saya. Ala yahmiluni ila qaumih, adakah orang yang bisa membawa saya menemui kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni, orang-orang Quraisy menghalangi saya untuk menyampaikan tugas saya. Selalu beliau menyampaikan kalimat-kalimat yang kalau kita nilai ini adalah sebuah kesedihan. Terus beliau menyampaikan itu. Sampai ada seorang sahabat bercerita. Namanya Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili dari suku Ad-Dail. Rabi'ah bin Ibad bercerita. Saat dia cerita ini, ya sudah jadi sahabat. Tapi saat kejadian itu terjadi, dia belum, sahabat ini belum masuk Islam. Beliau bercerita gini, ra'aitu Rasulullah sallallahu basara aini bisuqi dzil majas. Saya saat itu berada di pasar namanya pasar Dzul Majas. Lain lagi nih pasarnya. Saat itu saya melihat Rasulullah SAW dengan kedua mata kepala saya. Beliau selalu mengatakan kepada orang-orang pasar itu, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Orang-orang yang ada di pasar, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti kalian akan selamat dan bahagia. Wa yadkhulu fi fijajiha, dan beliau yadkhulu fi fijajiha, dan beliau masuk di tengah kerumunan pasar itu. Lalu orang-orang berkerumun di sekitarnya. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an. Tidak ada satu orang pun yang komen atas ucapan Rasulullah SAW. Ya Allah, kasihan ya, perjuangan yang luar biasa. Kalau istilah kita apa? Dicuekin, ditonton doang, tapi nggak ada yang jawab. Satu nggak ada yang jawab. Wa huwa la yaskut, dan beliau nggak diam. Terus beliau mengucapkan kalimat itu diulang-ulang. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Nanti kalian akan bahagia. Kenapa orang-orang pasar nggak ada yang mau menjawab? Karena ini rahasianya. Wara'ahu rajulun ahwal. Di belakang Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang matanya cacat. Ada cacat di matanya. Wadi al-wajhi, orangnya putih, wajahnya putih, cerah.
Dza ghadiratain, rambutnya panjang dikuncir dua. Waduh, dikuncir dua. Yaqul, setiap kali Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tadi, langsung ditimpali sama yang di belakang dengan ucapan sabi' kadzib. Ini orang keluar dari agama nenek moyang. Ini pembohong. Rasulullah bilang lagi, dia timpali lagi dengan kalimat, ini keluar dari agama nenek moyang. Ini pembohong. Fakultu, saya pun bertanya, si Rabi'ah bin Ibad, man hadha? Siapa ini orang yang di belakang? Kemana Rasulullah pergi, dia di belakangnya. Diikuti ke pasar Uqad, ke pasar Mijinna, ke pasar Dzulmijaz, ke suku ini, suku sana, suku sini, dia ngikut terus kemana-mana. Diikuti jemaah. Siapa ini orang kemana-mana ngikut? Bahkan di riwayat yang lain dikatakan, idza rajulun khalfahu yahsi alaihi turab. Kalau Rasulullah SAW sudah mulai berbicara, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti kalian akan bahagia. Dari belakang disirami pasir. Allahu Akbar. Dari belakang Rasulullah SAW disirami pasir sama ini orang. Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili bertanya kepada yang lain, ini orang siapa? Orang mereka di pasar menjawab, ammuhu, itu pamannya sendiri. Itu pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Allahu Akbar. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Jahal. Di riwayat yang lain disebutkan Abu Jahal. Ibnu Katsir mengomentari, berarti kesimpulannya terkadang yang ngawal, bukan ngawal ya, yang ngikuti dari belakang itu terkadang Abu Lahab dan terkadang Abu Jahal. Gantian kata Ibnu Katsir. Allahu Akbar. Begitulah yang dilakukan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Dia tidak akan diam. Tidak akan diam. Tapi Rasulullah SAW tidak putus asa dengan itu semua. Beliau tetap bersemangat mendatangi suku-suku itu. Musim haji, satu cerita disebutkan, di saat musim haji tiba, Rasulullah SAW menemui seorang laki-laki. Lalu Rasulullah mengatakan kepada laki-laki itu, apakah Anda mau membawa saya ke suku kamu? Orang-orang Quraisy menghalangi saya, tidak memberikan kesempatan kepada saya. Bisakah saya pergi ke kampungmu? Ya Allah, jamaah melas sekali ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kamu dari suku mana sih? Dia nggak langsung jawab. Kamu dari suku mana? Laki ini menjawab, saya dari suku Hamadan. Suku saya suku Hamadan. Apakah sukumu bisa melindungi saya dari apa yang saya alami ini? Laki itu menjawab, iya. Suku saya pasti akan bisa melindungi. Suku saya pasti akan bisa melindungi. Saya akan temui mereka dulu. Saya akan kasih tahu mereka. Mereka bersedia enggak? Lalu tahun depan saya kabari Anda. Ya Allah, nunggu tahun depan meneng jamaah. Aduh, ya Allah. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullah. Sampai kayak gini perjuangan. Tahun depan, ini kan musim haji, tahun depan saya kabari. Ya Allah, astagfirullah. Ada lagi seorang namanya Amir ibnu Sa'sa'ah. Susah namanya ya. Sok-sokan. Ah, Amir bin Sa'sa'ah namanya. Ditemui oleh Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada mereka ini, ke Amir dan sukunya. Ditawarkan Islam, diajak masuk Islam sukunya. Apa jawaban Amir bin Sa'sa'ah? Lihat ini jamaah. Dia jawabannya. Kalau saya ikut kamu, lalu karena yang ikut kamu adalah suku saya, ya, suku Az-Zuhri, suku Zuhri ikut kita, kamu semuanya, berarti kamu memiliki kekuatan dan power, lantas saya dapat apa? Kayak deal dagang, ya kan? Saya dapat apa? Kamu dapat, bisa tinggi kedudukanmu. Terus kami dapat apa? Apakah nanti kalau kamu sudah punya power, punya pengikut yang banyak, saya mendapatkan kedudukan? Rasulullah SAW menjawab, Al-amru ilallah yada'uhu ma'in yasha. Hukum, perkara, semua itu di tangan Allah. Allah yang menentukan dan yang mengangkat, menurunkan sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian apa jawabannya? Kalau memang saya nggak bisa dapat jabatan, apakah saya akan menempatkan diri saya dalam problem? Ya nggak mau saya. Akhirnya ditolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jawabannya, kenapa Rasulullah SAW ditolak oleh mereka ini? Karena apa? Jabatan, harta. Saya nggak dapat apa-apaan, ngapain saya nolongin kamu? Untungnya apa saya nolong kamu? Ditolak. Amir bin Sa'sa'ah. Inilah Islam. Dakwah Islam ini gak ada jabatan, gak ada dunia. Dakwah yang hanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang ditemui musim haji. Ada lagi yang disamperin oleh Rasulullah SAW ke perkampungannya. Seperti suku Kindah. Suku Kindah ini perkampungannya dekat Pasar Ukat tadi. Suku Kindah terkenal dengan tutur kata yang lembut. Menyambut tamu dengan sambutan yang sangat hangat sekali. Tutur katanya indah sekali. Rasulullah SAW menemui mereka karena melihat ini orang penuh dengan kelembutan. Disamperin. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, Ad'ukum ilallahi wahdahu la syarikalah. Saya ajak kalian hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Diajak untuk tauhid. Antamna'uni, kalian lindungi saya. Sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, sebagaimana kalian melindungi keluarga kalian. Lalu warga penduduk Kindah mengatakan, indah sekali tutur kata Anda. Indah sekali tutur katakan Anda. Berarti kalau kita mengikuti kamu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik, artinya apa?
Artinya kita harus meninggalkan kebiasaan nenek moyang. Nah, tuh. Lembut sih lembut. Berarti kita harus meninggalkan budaya kita dong. Adat istiadat kita. Ini adat kita, ini kebiasaan kita. Dari dulu kita begini. Berarti harus kita tinggalin dong semuanya. Kalau kita harus meninggalkan semua itu, ya mereka nggak mau menerima Rasulullah SAW. Ditolak. Lihatlah jamaah. Rasulullah SAW pergi meninggalkan mereka dengan kesedihan. Ternyata kalau orang yang gila jabatan dan harta, kalau nggak cocok sama orang cenderung bersikap kasar. Tapi kalau orang mempertahankan adat dan budayanya, cenderung apa? Lembut. Tapi tetap ditolak. Kan gitu kan pelajar. Rasulullah SAW pun pergi. Lalu ada seorang Yahudi mengatakan, menemui mereka. Kata si Yahudi ini, kalian salah besar dengan membiarkan laki-laki itu pergi. Kenapa? Harusnya kalianlah yang orang pertama yang menolong dia. Seharusnya kalian itu orang pertama yang menolong dia. Sebelum bangsa-bangsa Arab yang lain nolong dia, kamu orang yang pertama harusnya nolong dia. Loh, kenapa? Di kitab suci saya bunyinya begini. Nih, siapa dia ini? Berarti orang tadi Muhammad. Ya, dialah Muhammad, Nabi dan Rasul kamu yang terakhir. Kalau kita Yahudi, sengaja nggak mau beriman sama dia karena kita dengki sama dia, jengkel. Nah, itulah jemaah. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Suku Kindah mengatakan, kalau gitu musim haji depan, kita akan ketemu lagi di pasar Ukad. Nunggu tahun depan maneng jamaah. Aduh. Di pasar Ukad lagi. Astaghfirullah. Begitu pula ada suku Bani Hanifah sama. Disamperin, gagal lagi. Ada lagi suku Abbas, juga sama. Rasulullah SAW mengajak mereka. Mereka pun menolaknya. Di situ ada seorang namanya Maisarah. Ada seorang namanya Maisarah. Maisarah bin Masruq al-Absi. Maisarah ini tertarik dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tertarik. Tapi ketika dia pulang menemui kaumnya menolak. Karena mereka tidak mau bermasalah dengan orang Quraisy. Maisarah pun akhirnya ikut kaumnya. Artinya apa? Pertemanan itu dahsyat loh pengaruhnya. Awalnya mau masuk Islam gara-gara sukunya. Ada lagi suku Bani Syaiban. Bani Syaiban ini suku yang datang, suku Arab. Mereka suku Arab datang di musim haji. Untuk haji. Tapi suku Syaiban ini tinggal di orang-orang Arab Syaiban ini tinggal di daerah Persia. Di daerah Persia, Irak. Tinggal di Irak. Berarti mereka murni di bawah kekuasaan Raja Persia.
Mereka takut sama Raja Persia. Saat itu datang seorang sahabat masuk Islam, Muthanna bin Harithah, Nu'man bin Syarik, Hani bin Qabisah. Mereka ini sahabat. Muthanna bin Harithah inilah yang berjasa besar menaklukkan negeri Irak di masa pemerintahannya Abu Bakar Siddiq. Dan di masa pemerintahannya Umar bin Khattab dan mati syahid. Beliau komandan perang, Muthanna bin Harithah. Meninggal dunia sebagai syahid di sebuah pertempuran namanya Pertempuran Jembatan. Pertempuran Jembatan. Ya. Makanya ikut, saya punya kajian di Fatwa TV. Serial Sahabat Nabi. Ya, ini sudah masuk minggu ini kisah seri pertama dari kisah Utsman bin Affan. Mulai jahiliyah, Islam, sampai Utsman jadi khalifah. Sampai wafat. Gak tahu harinya hari apa. Nanti lihat aja di Fatwa TV. Muthanna bin Harithah termasuk tokoh penakluk Persia. Saat itu disamperin oleh Rasulullah SAW untuk didakwahi. Tapi saat itu Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani belum menerima dakwah Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Karena masih takut dengan orang-orang Persia. Ya. Jadi dakwah, saya cerita begini kenapa? Dakwah sono, temui sono, temu sono, temu sono, gagal semua. Kalau enggak janji tahun depan. Ya Allah, susah ya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi beliau menemui suku Muharib. Ya, suku apa? Muharib. Di sana ada seorang tua. Di suku Muharib itu ada orang tua sekali. Umurnya 120 tahun. Rasulullah SAW temui dia, diajak bicara dan didakwahi agar dia masuk Islam. Bapak tua ini mengatakan, ayyuhar rajul, kalau bahasa kita, nak, qaumuka a'lam binab'ik. Orang tua cenderung apa? Enggak mau ruwet. Orang tua enggak mau ribet. Nak, saya enggak kenal kamu. Dan orang yang kenal kamu adalah kaummu. Kaummu yang kenal. Abu Lahab itu pasti tahu kamu. Di mana Abu Lahab? Di mananya? Di belakangnya. Kan tadi kan kita ceritakan muter-muter kan selalu ada Abu Lahab di belakangnya. Pasti Abu Lahab itu tahu. Nanya bapak tua ini ke Abu Lahab. Weh, Hab. Gitu ya. Abu Lahab, siapa dia? Abu Lahab jawab, innahu sabiun kadzab. Dia ini keluar dari agama nenek moyang kita. Dan dia kadzab, dia pembohong besar. Lalu si bapak tua bilang, Abu Lahab lebih tahu tentang kamu. Kalau gitu, ya udah pergi kamu sana. Allahu Akbar. Subhanallah. Apakah Rasulullah SAW putus asa? Tidak. Menemui suku-suku beliau gagal. Rasulullah pakai cara lain. Apa itu? Yang beliau temui sekarang bukan sukunya, individunya sekarang.
individu, saudara. Satu-satu ditemui. Ya Allah, sabarnya beliau ya. Luar biasa, sabar jemaah. Ada seorang namanya Suwaid bin Samit yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Karena kan pertemuannya di dekat pasar apa tadi? Ukaz, penyair. Ini Suwaid bin Samit penyair jemaah. Penyair ini. Suwaid bin Samit ini penduduk Yathrib. Yathrib mana tadi? Madinah. Mau unjuk kemampuan bersyair di situ. Begitu pandainya dia bersyair sampai disebut dengan panggilan Al-Kamil. Sempurna dalam kemampuan syairnya. Waduh, dahsyat manggilnya. Rasulullah SAW menghadang dia. Wah, ini ada Suwaid bin Samit ini, jago syair ini. Disamperin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat dia haji itu. Ini masih tahun ke-10 loh ya. Masih tahun 10 ini. Diajaklah masuk Islam. Rasulullah SAW mengatakan kepada Suwaid. Suwaid bilang dulu. Paling yang kamu punya seperti yang saya punya. Sombong nih ceritanya nih. Kan diajak masuk Islam. Suwaid penyair. Lalu Suwaid jawab, paling kamu juga penyair seperti saya penyair. Kita sama-sama penyair. Dia bilang gitu. Lalu Rasulullah jawab, syair kamu apa? Coba kamu bacain syair kamu. Waduh, ditantang sama Rasulullah. Dia bilang, qal majallatu Luqman. Tahu majalah? Majalah. Kalau sekarang majalah. Kalau zaman dulu majalah itu lembaran-lembaran yang berisi kalimat-kalimat bait-bait syair. Saya punya bait-bait syair Luqman Al-Hakim. Yang cerita tentang Luqman Al-Hakim. Zaman Nabi Musa. Saya punya lembarannya ini. Syairnya Luqman Al-Hakim. Kalau kamu punya apa? Kata si Suwaid. Lalu apa yang kata Rasulullah SAW? Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Suwaid. Beliau mengatakan, inilah Quran yang Allah turunkan kepadaku. Di dalamnya ada petunjuk, cahaya. Lalu diajak masuk Islam. Suwaid menjawab, sungguh yang kamu ucapkan adalah kalimat yang indah sekali. Deh, gitu doang. Masuk Islam? Enggak. Pulang, katanya. Udah cerita sampai di sini. Para ulama berselisih di situ terus. Gak jelas posisinya Suwaid bin Samit. Ketemu lagi namanya Dhiman bin Tha'labah. Dia orang penduduk Yaman yang lagi haji. Dhiman bin Tha'labah. Berasal dari suku Asdi Shanu'ah. Nama sukunya repot. Dia ini menarik nih cerita ini, macam-macam ya. Dhiman bin Tha'labah ini tukang ruqyah. Tukang apa? Ngeruqyah. Tapi ruqyahnya khusus ruqyah wong gendeng jamaah. Dia spesialisasi ruqyah orang gila. Subhanallah ya. Dia datang haji. Lalu dia ketemu dengan Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal.
Ketemu nih, karena kan dia terkenal istilahnya kalau sekarang terapis. Nih terapis nih, menerapi orang gila dengan ruqyah-ruqyahnya dia. Ketemulah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Tokoh Quraisy. Abu Jahal bilang, "Hadzal rajul ladzi farraq jama'atana." Siapa namanya? Diman. Itu yang ngerusak tatanan Makkah. Yang ngerusak kota Makkah dia. Dia yang menjadikan kekeluargaan kami terpecah belah. Silaturahmi kita jadi rusak gara-gara dia. Nenek moyang kami dianggap orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sudah mati di antara kita dianggap orang yang sesat sama dia. Dan mencaci maki berhala-berhala kami. Apakah benar Rasulullah melakukan ini? Benar tidak? Enggak. Itu kesimpulannya Abu Jahal. Rasulullah tidak pernah mencaci maki. Tidak pernah menyesat-nyesatkan orang. Tapi itu kesimpulan dia. Umayyah mengatakan, dia itu gila dan gak diragukan lagi. Lalu Diman bilang, oh saya kan terapis gila. Tak ruqyah dia biar sembuh dari gilanya. Nah, kalau saya ketemu dia, saya akan pegang tangannya dan saya akan sembuhkan kegilaan dia. Monggo gitu, temuin dia, ruqyan. Ketemulah Diman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni arqa min hadhihi rih. Wa inna Allah yashfi ala yadayya man sya'. Wahai Muhammad, saya ini terapis bagi orang yang gila. Dan Allah menyembuhkan. Lihat kalimatnya. Allah menyembuhkan. Lewat tangan saya, banyak orang-orang gila yang sudah sembuh lewat saya. Fahallak, apakah kamu punya gila juga? Rasulullah SAW mengatakan, di depan Diman, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Diman bengong. Coba ulangi lagi, ulangi. Ya. Diulangi lagi sama Rasulullah. Selesai. Ulangi lagi. Diulangi lagi. 3 kali Rasulullah SAW mengulangi kalimat itu. Diman jawab gini jemaah. Si terapis ngaku-ngaku terapis ini. Dia bilang apa? Sami'tu qaulal kahana. Kalau tukang ramal, saya sih sudah apal omongannya. Qaulas saharah, dukun-dukun, itu sudah apal saya omongannya. Tukang-tukang syair, saya juga paham syair-syair. Tapi saya nggak pernah mendengar kata-kata seperti kata-katamu ini. Kata-kata ini adalah ibarat saya berada di tengah sebuah lautan. Ibarat saya berada di sebuah kedalaman lautan. Maksudnya apa? Kata-kata yang sangat indah. Tanganmu mana? Ini tangan saya. Dipegang tangannya. Saya berbaiat kepada kamu. Ini rahsia Islam Diman bin Tha'labah. Dari suku apa tadi? Ayo, suku apa?
Siapa yang bisa ngikutin tadi? Hah? Asdi Syanu'ah. Oh, sok-sokah aja nggak bisa. Nah, ini yang masuk Islam. Ya Allah, cerita dari tadi baru satu yang masuk Islam jamaah. Hmm. Rasulullah SAW dengar ada seorang Yaman lagi yang datang. Dia termasuk tokoh di sukunya. Berasal dari keluarga besar Ad-Dausi. Namanya Tufail bin Amr. Tufail datang. Tufail seorang penyair terkenal di zaman itu. Dan dia kepala suku Daus Yaman. Arab asli. Ya, Daus Yaman. Orang-orang Quraisy tahu Tufail bin Amr datang. Apa yang terjadi? Sama. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf menghadang. Apa ucapannya? Tetap Tufail, hati-hati. Di sini ada orang gila. Di sini ada pembohong. Di sini ada orang yang keluar dari agama nenek moyang kita. Kalau dia bicara, tutur katanya itu kayak dukun. Mampu menyihir semua orang. Dia mampu menyihir semua orang dengan kata-katanya dia. Dia yang merusak tatanan kita. Keluarga-keluarga kita berpecah belah, bercerai-berai gara-gara tutur kata dia yang mengandung sihir itu. Suami istri bisa bercerai gara-gara dia. Saya takut, kita ini penduduk Makkah, takut. Kalau kamu ketemu dia dan kamu duduk bersama dia, tutur katanya akan merubah kamu. Wahai Tufail, kalau kamu ketemu laki-laki ini, tutup kupingmu. Jangan dengerin dia. Kalau dia ngomong, jangan didengerin. Tutup kupingmu dan jangan komentar. Tufail akhirnya mengatakan, saya pun akhirnya berjanji untuk tidak berbicara sama dia. Saya nggak mau ngomong sama dia. Kalau saya pun ketemu dia, saya harus meletakkan kapas di kuping saya. Dia siap-siap kapas di kantongnya. Kursuf namanya. Akhirnya Tufail ini pun bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia penasaran. Ya orang kalau sudah dilarang-larang malah tambah apa? Penasaran. Emang ada apa sih ini orang? Kok begini heboh amat? Penasaran saya temui. Tapi saya janji kok saya nggak bakal dengerin. Wah. Akhirnya ditemuilah Rasulullah SAW di masjid. Sambil pasang apa? Siap-siap kursuf. Kapas kuping. Tufail mengatakan, saya pun pergi ke masjid. Ternyata di situ ada Rasulullah SAW yang berada di samping Ka'bah. Saya pun duduk di samping dia. Berdiri di samping dia. Saya mendengar apa yang dia ucapkan. Fakultu fi nafsi wasuklah ummi. Sungguh sengsara merugi ibuku. Wallahi innahu la rajulun labibun syairun ma yakfa alayyal hasanu minal qabih. Kan kupingnya ditutup. Ya dia nggak bisa bohongi diri. Dia duduk di samping Rasulullah SAW yang lagi sholat. Sholat baca Quran. Dia bilang apa? Demi Allah, kuping saya nggak bisa dibohongi. Saya ini faham mana syair yang kelas 1, mana syair yang benar-benar hebat, dan mana syair yang kelas kerucuk saya tahu.
Ini yang diucapkan, ini bukan syair ini. Ini luar biasa. Fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajul ma yaqul. Lalu apa yang menghalangi saya untuk mendengarkan dia? Maksudnya apa? Penasaran. Saya pun duduk akhirnya. Sampai Rasulullah SAW pergi ke rumahnya. Saya ikuti Rasulullah SAW berbalik ini ceritanya. Lihat subhanallah. Kemarin Rasulullah yang ngejar. Saya ikuti Rasulullah SAW ini sampai ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya saya mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kaummu itu bilang begini dan begini dan begini. Mereka nakut-nakutin saya. Sehingga saya meletakkan kapas di kuping saya biar saya nggak dengar kamu. Jujur ya. Dan Allah memperdengarkan apa yang kamu baca. Demi Allah, saya mendengar ucapan yang sangat indah. Lalu yang kamu bawa ini apa, wahai Muhammad? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Tufail mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah mendengar kata-kata yang lebih indah dari ini. Saya tidak pernah mendengar sebuah hukum yang lebih adil daripada hukum ini. Maka fa'aslamtu wa syahidtu syahadatal haq. Saya masuk Islam. Saya mengucapkan kalimat syahadat. Tufail bilang gini, Allah dimanggil ya Muhammad, ya Rasulullah. Saya ini sosok laki-laki. Kalau saya berbicara, satu suku saya pasti dengerin saya. Masya Allah. Lihatlah, inna ma'al usri Allah, tapi pasti ada kemudahan, itu ada, jamaah. Makanya di sini putus asa itu gelas air. Tufail bilang apa? Wahai Rasulullah, kasih saya sesuatu tanda bukti. Dengan bukti ini kaum saya itu nanti akan ikut saya semua. Rasulullah berdoa, Allahumma ja'allahu ayah. Ya Allah, berilah pada Tufail bin Amr ini satu tanda. Tufail bin Amr pun akhirnya pulang ke sukunya, namanya suku Daus. Mereka kan orang Yaman, waktu itu mesti tinggal di sekitar apa? Apa? Air. Jadi kalau ada genangan itu mata air, kalau ada mata air, disitulah ada kampung kecil. Ada mata air kampung, ada mata air, ada kan air. Mulai dia udah dekat dengan perkampungan yang ada mata, mulai dekat dengan situ. Ya Allah, tanda agar aku bisa mengajak mereka masuk Islam. Allah jadikan wajahnya Tufail bin Amr mengeluarkan cahaya. Wajah Tufail bin Amr mengeluarkan cahaya. Mengatakan apa? Waduh, wajahku yang bercahaya nih. Kalau aku temui mereka, mereka menyangka saya kena hukuman. Kena apa? Orang kita bilang apa? Kena kutukan. Kena kutuk saya ini. Ya Allah, jadikan tandamu jangan di wajahku. Nawar jemaah.
Subhanallah ya. Allahu Akbar. Dia kan bawa kayu, jalanan padang pasir. Akhirnya Allah jadikan ujung dari kayunya Tufail ini, ujung kayunya ini mengeluarkan cahaya kayak ada sebuah lampu di atasnya. Subhanallah. Dia pegang jalanlah dengan kayunya ini. Lalu orang-orang melihat, wah, Tufail, ada apa itu di tongkatnya Tufail? Tanda. Ayahnya menemuinya. Nak, apa yang kamu bawa, nak? Tufail bilang, maaf, saya sudah tidak ada kayak hubungan lagi. Tapi jangan ditiru kalau di sini jamaah. Ini bahasanya orang Arab. Orang Arab kalau ngomong 1+1=2. Saklek gitu. Kalau orang kita ente gituin, wah ya dikebukin sekampung ente. Tufail bilang, saya dengan Anda sudah nggak ada hubungan. Loh kenapa? Karena agama yang saya anut berbeda dengan agama kamu. Agama kamu dengan agama saya sama, nak. Yang kamu anut dan yang saya bakal anut sama saja, nak. Kalau gitu, agama saya Islam. Saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masuk Islam, nak. Masuk Islam ayahnya. Allah kasih tanda kan. Datang istrinya. Kata Tufail, saya dengan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Sama kalimatnya. Lalu istrinya bilang, agama engkau wahai Tufail dengan saya sama. Kalau gitu masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya jamaah, 70 kakak keluarga di suku Daus masuk Islam. Masya Allah. Antara 56 sampai 70 kakak di suku Daus itu masuk Islam. Tahu siapa suku Daus ini? Disitulah Abu Hurairah dan ibunya. Oh, ini awal mulanya Abu Hurairah masuk Islam. Di sini Abu Hurairah itu masuk Islam jamaah. Nah, suku Daus ini Rasulullah SAW berdoa. Doa Rasulullah SAW apa? Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, kasih hidayah suku Daus semuanya. Jadikan mereka itu nanti satu suku itu datang menemui saya. Allahu Akbar. Dan diulangi doanya itu. Ini riwayat Bukhari. Akhirnya benar jamaah. Tufail bin Amr, Abu Hurairah, dengan suku Daus semua sama ibunya, datang menemui Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah. Di saat Rasulullah SAW perang Khaybar. Datang di situ. Bertemu dengan Rasulullah apa semua, terus mereka balik, ibunya Abu Hurairah balik, yang tinggal di Madinah Abu Hurairah dan Tufail bin Amr. Dua orang inilah akhirnya disebut dengan keluarga suku apa? Apa? Ahlus Suffah. Orang yang tinggal di pojok masjid. Karena nggak punya keluarga. Masya Allah. Inilah kisah mereka. Tufail bin Amr, beliau wafat pada waktu perang Yamamah. Tahu perang Yamamah? Apa? Nggak tahu perang Yamamah. Perang Yamamah ini pertempuran di zaman Abu Bakar Siddiq, yang komandan perangnya adalah Khalid bin Walid dan Syurahbil bin Hasanah, memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di Yaman.
Ini setelah Rasulullah wafat. Tufail bin Amr mimpi jamaah. Sebelum wafat, mimpi. Mohon maaf ya, Bu ya. Mimpinya itu gini. Di kepala saya ada lingkaran. Kayak kalung. Kemudian keluar dari mulut saya seekor burung. Kemudian, mohon maaf ya. Dalam mimpi itu saya bertemu dengan seorang perempuan. Lalu saya dimasukkan ke dalam kemaluannya. Kemudian saya melihat anak saya mencari-cari saya. Lalu anak saya pun tertahan dari diri saya. Kira-kira apa mimpi saya ini maknanya? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan lingkaran kepala, leher kamu terputus. Allahu Akbar. Burung yang keluar dari mulutmu, maksudnya adalah roh kamu keluar dari jasadmu. Adapun perempuan yang memasukkan dirimu ke dalam kemaluannya adalah kamu masuk ke dalam perut bumi. Maksudnya wafat. Anakmu mencari-cari kamu, kemudian dia tertahan juga. Maksudnya anakmu pun ikut dalam sebuah pertempuran dan dia mati syahid juga seperti kamu mati syahid. Jadi mimpi ini mimpi mati syahid. Akhirnya ikutlah beliau dalam pertempuran Ma'rakah, perang Yamamah, yang terjadi persis yang diceritakan dalam mimpinya itu. Beliau meninggal syahid. Jadi ini orang-orang yang beliau temui. Kalau suku-suku yang ditemui mental. Beliau ketemu dengan Iyas bin Mu'ad. Iyas bin Mu'ad juga tertarik dengan dakwanya Rasulullah SAW. Iyas bin Mu'ad berasal dari Madinah. Dari suku Yathrib. Dari suku Aus. Dari Yathrib, dari suku Aus. Didakwahi oleh Rasulullah SAW. Dia tertarik dengan itu. Seperti Tufail, seperti Dhiman. Tertarik dia. Cuman Iyas ini datang ke Madinah, datang ke Makkah. Untuk apa? Minta bantuan ke Quraisy. Karena suku Aus dan Khazraj ini perang berpuluh-puluh tahun. Karena mereka akan menghadapi sebuah pertempuran. Namanya Perang Bu'ath. Antara suku Aus dengan suku Khazraj. Akan terjadi pertempuran hebat. Namanya Perang Bu'ath. Suku Aus dan Khazraj. Suku Aus minta bantuan kepada Quraisy. Maksudnya gitu. Iyas ditahan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya disamperin. Diajak masuk Islam, tertarik. Akhirnya temannya bilang, wahai Iyas, celaka kamu. Kita ini datang untuk minta tolong Quraisy. Bukan kita ini datang agar Quraisy memusuhi kita. Kalau kamu mengikuti agamanya Muhammad, berarti Quraisy akan memusuhi kita. Berarti posisi kita dengan suku Khazraj semakin runyam. Iyas nggak bisa ngomong. Ya. Terjadilah pertempuran Bu'ath. Dan Iyas ini awalnya kan tertarik. Dalam pertempuran Bu'ath, Iyas ini terbunuh. Sebelum wafat, dalam kondisi dia sakratul maut, Iyas membaca tahlil, takbir, dan tahmid. Ternyata Iyas ini masuk Islam tapi disembunyikan. Ya, Allahu Akbar. Nah, disinilah awal mula orang-orang apa itu Yathrib itu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada musim ini tadi masih cerita tahun berapa? 10.
masuklah tahun 11 jamaah. Apa itu? Datang orang-orang Yathrib. Ya. Orang-orang Yathrib datang. Dakhalat sana hadiah asyar. Masuk tahun 11. Sama di musim haji datang. Tapi tak diceritain itu yang janji-janji. Ada yang mereka nggak jadi. Sebagian dari mereka nggak jadi. Batal. Batal mau masuk Islam dan sebagainya lah. Intinya batal semua itu akhirnya. Di tahun ke-11 suku Khazraj lawan dari suku apa? Aus datang musim haji. Mereka sama, lagunya sama. Ditemui sama siapa? Hah? Ditemui sama Abu Jahal, Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, Umayyah, sama ditakut-takutin, dijelek-jelekin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika musim haji, Rasulullah SAW bertemu mereka di daerah Aqabah. Tahu Aqabah? Aqabah ini di daerah jumroh, lempar jumroh. Makanya disebut jumroh apa? Aqabah. Di situ jumroh Aqabah. Ketemu di situ sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada berapa? 6 orang. Ada berapa orang lah di sini? Iya, 6 orang. Ada 6 orang. Rasulullah berhenti. Wah, ini dakwah nih. Kan gitu kan? Samperin nama Rasulullah. Beliau nanya, ada dialog. Man antum? Kalian ini siapa? Ini ceritanya kalau orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup. Gayung bersambut. Maksudnya apa? Mereka nyari sesuatu, Rasulullah yang datang. Ketemu. Gitu loh. Gayung bersambut ini. Ini tumbuhnya tempatnya Rasulullah yang ngasih tutup. Nah pas teh. Apanya? Nah ini ceritanya. Kalian siapa? Kami dari suku Khazraj. Apakah kalian berasal dari keturunan Yahudi? Peranakan Yahudi? Mereka jawab iya. Maukah kalian duduk di sini? Kita duduk-duduk, kita ngobrol-ngobrol, kata Rasulullah SAW. Boleh? Lalu mereka duduk dan ngobrol-ngobrol. Maksudnya apa ini? Kenapa Rasulullah nanya, apakah kalian turunan Yahudi? Gini ceritanya. Madinah itu sebetulnya dikuasai, dijajah oleh Yahudi. Dijajah oleh Yahudi. Suku Aus dan Khazraj itu adalah suku Madinah asli. Tapi mereka dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Artinya apa? Artinya orang Yathrib itu tahu karena sering duduk sama orang Yahudi. Tahu nanti akan muncul nabi yang terakhir. Nabi ini nanti akan pindah ke kota mereka. Tahu itu jemaah. Tahu. Padahal suku Aus dan Khazraj ini penyembah berhala. Mereka penyembah berhala. Disebutkan di sini mereka penyembah berhala. Cuman karena sering duduk dengan Yahudi, mereka tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab suci Yahudi. Yang kedua, orang Yathrib itu petani. Wataknya apa? Lembut jemaah. Mereka ini lembut-lembut orangnya. Bolehkah kita duduk ngobrol? Oh iya, silakan.
lembut. Ya silahkan. Kalian dari peranakan-peranakan Yahudi. Iya, kami dari peranakan Yahudi. Sisi yang lain yang ketiga, mereka itu udah bosen dengan pertempuran. Nah, kejadian ini sudah terjadi perang Bu'ats tadi itu. Yang menyebabkan keluarga mereka banyak wafat. Jadi waktu si Iyas datang, itu perang Bu'ats belum terjadi. Mereka pulang terjadi perang Bu'ats. Perang Bu'ats masuk di tahun haji berikutnya, ini sudah mereka ngerasain bagaimana dahsyatnya pertempuran itu. Keluarga mereka mati dalam perang suku, hanya mempertahankan suku. Mereka udah gerah dengan ini. Bagaimana caranya? Mereka menghentikan perang suku berpuluh-puluh tahun. Ini gimana caranya? Gimana caranya menghentikan? Terus bagaimana caranya mereka berlepas dari Yahudi? Ini gejolak perang batin yang ada pada orang-orang Aus dan Khazraj. Duduk yuk kita ngobrol. Ayo. Gitu. Apa yang terjadi? Nah, mereka kan sudah dengar nih Yahudi bilang, kalau ada nabi terakhir namanya Ahmad dari Makkah, nanti pindah ke kampungmu. Ikuti dia. Seperti omongan Yahudi yang tadi kan, ikuti dia. Berjuanglah bersama dia. Seperti kalian dulu mereka berperang dengan kaum Ad dan kaum Tsamud. Berjuang kamu dengan dia. Ini Yahudi yang ngomong. Kalau kita nggak bisa ikut dia karena kedengkian yang ada dalam jiwa kami. Tuh kan. Nah, udah duduk. Wah, ini nabi terakhir ini rupanya ini. Mulailah Rasulullah SAW mengajak mereka satu demi satu. Dari situ mereka tahu, oh ini nabi yang dibilang Yahudi itu. Yang dicerita-ceritain sama Yahudi itu. Ya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Kira-kira masuk Islam enggak? Hah? Masuk Islam. Ini nabi yang terakhir. Ini yang bisa menyelamatkan kita dari pertempuran suku yang cukup lama. Masuk Islam jamaah. Kaum Khazraj. Berapa orang? 6. 6 orang. Namanya As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir. Qutbah pakai ta namanya ini. Susah mulut kita ya. Pakai qaf terus ta lagi. Qutbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Qutbah sama Uqbah lain lagi. Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ada yang mengatakan jumlahnya 8. Termasuk di dalamnya Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Ini orang-orang yang tahun ke berapa? 11. Pulang jamaah ke Makkah, ke Madinah. Inilah bibit Islam di Madinah. Mereka berdakwah di sukunya masing-masing. Karena mereka itu terdiri dari berapa suku itu 6 orang itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 suku itu. Perwakilan dari 5 suku. Jadi di Khazraj itu ada suku-suku lagi. Nah,
mulai mereka berdakwah. Lihat ya, inna ma'al usri yusra. Kita tak tahu kebaikan itu akan datang dari mana. Suku-suku Makkah yang di pinggir-pinggir didatangi nolak, dimusuhi. Sono nolak, sono nolak, sono nolak, sono mau ditolak semua. Kita nggak tahu kebaikan ini akan datang. Tapi saya yakin kebaikan itu, solusi itu, jalan keluar itu, kemudahan itu pasti akan datang. Pasti saya yakin pasti datang. Cuman saya nggak tahu dari mana kebaikan itu akan datang. Dari mana kemudahan itu akan datang. Dan saya tidak tahu kapan datangnya, saya nggak tahu. Tapi saya yakin datang. Disinilah jamaah. Suku Aus atau suku Daus masuk Islam. Khazraj, dedengkot-dedengkotnya masuk Islam. Diajaklah keluarga besarnya mereka masuk Islam. Tahun haji yang ke-12. Datang lagi. Jumlahnya nambah. 12 perwakilan dan datang Jawa. 12 orang perwakilan. Mereka yang tahun yang lalu datang lagi ditambah dengan orang-orang ini. Masya Allah. Berarti 12 orang ini sudah masuk Islam belum? Sudah. Berarti penduduk Madinah sudah didominasi dengan orang yang masuk Islam. Berarti sudah masuk Islam penduduk Madinah ini. Tahun 12 datang mereka menemui Rasulullah SAW. Ngapain? Dibuatlah namanya perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian Aqabah pertama. Disebut Aqabah kenapa? Karena terjadi di Jamratul Aqabah. Jumroh Aqabah. Apa isi perjanjiannya? Saya ringkas ya waktunya. Apa isi perjanjian Aqabah? Isi perjanjiannya adalah mereka akan taat, patuh kepada Rasulullah SAW. Patuh, taat, apapun kondisinya. Susah, senang, sulit, mudah, dalam kondisi berat, dalam kondisi ringan, mereka akan kondisi apapun, senang, susah, mereka akan taat sama Rasulullah SAW. 2, mereka akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka akan menyampaikan kebenaran. 3, mereka tidak akan takut apapun. Mereka tidak akan takut celaan orang yang mencela, hinaan orang yang menghina. Tidak akan takut. Lihat perjanjiannya. Taat, patuh sama Rasulullah SAW, apapun yang terjadi, senang, susah, mereka akan takut. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran dan tidak akan takut atas celaan orang yang mencela, hinaan orang yang menghina, tidak akan gentar dan tak akan mundur mereka. Yang keempat apa? Al-wala wa nusra li Rasulillah, akan senantiasa membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membela Rasulullah SAW. Yang kelima, melindungi Rasulullah SAW sebagaimana mereka melindungi dirinya dan keluarganya. Inilah perjanjian Aqabah yang pertama. Pulanglah jamaah mereka ke Madinah. Di situ sholat berjamaah pertama dan Jumatan pertama. Di mana? Di perkampungannya As'ad bin Zurarah.
di perkampungannya As'ad bin Zurarah. Ya. Jadi itu Jumatan pertama. Di perkampungannya As'ad bin Zurarah. Ketika mereka pulang, 12 ini, musim haji tahun 12 selesai, mereka pulang, Rasulullah nitip satu ke mereka. Siapa itu? Mus'ab bin Umair. Dititip oleh Rasulullah SAW untuk apa? Jadi guru ngaji. Nah, kalau bahasa kita, da'i. Ini loh, saya kasih kamu satu da'i, satu ustadz, ya, biar kalian belajar ngaji, belajar Quran. Mus'ab bin Umair. Disitulah Mus'ab berdakwah. Akhirnya ringkas cerita, dan itu ada cerita yang panjang. Tokoh Madinah ibaratnya Umar bin Khattabnya Mekah. Kalau di Makkah ada Umar bin Khattab, ada Ja'far bin Abi Talib, kan gitu kan? Kalau di Madinah ada Umarnya di situ. Siapa itu? Sa'ad bin Ubadah, As'ad bin Zurarah. Tapi As'ad bin Zurarah yang masuk Islam dari tahun ke-10 kan? Tapi masih kalah dia pamornya dengan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah udah masuk Islam sebelumnya. Tinggal satu yang paling Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, kata As'ad bin Zurarah, wahai Mus'ab, kalau Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, semua masuk Islam. Ringkas cerita, Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam dengan dibacakan ayat Quran saja. Dibacain Quran, terus duduk, tombaknya, panahnya ditaruh. Caranya saya masuk Islam gimana? Baca syahadat. Baca syahadat. Sudah masuk Islam tuh, pusat kota Makkah. Pusat kota Madinah. Akhirnya mereka mikir, Rasulullah SAW tertindas terus di Makkah. Dihina, terancam beliau. Apakah kita membiarkan Rasulullah SAW tinggal di Makkah dalam kondisi seperti itu? Bukankah kita sudah membuat perjanjian Aqabah? Ya kan? Membela Rasulullah SAW. Apa yang kita lakukan? Kita rencanakan pertemuan kedua dengan Rasulullah SAW. Apa itu? Musim haji tahun 13. Pertemuan terselubung di malam hari. Terjadilah pertemuan terselubung di malam hari di atas jam 1 malam. Di Aqabah. Makanya disebut perjanjian Aqabah versi kedua. Kenapa kok malam hari? Karena mereka ini jumlahnya 72 orang. Dan mereka masuk Islam semuanya. Biar tidak diketahui, sembunyi-sembunyi. Enggak ketahui Abu Jahal. Inilah awal mula Rasulullah hijrah ke Madinah. Kami tidak akan biarkan Rasulullah tertindas. Kami sudah janji untuk membela Rasulullah SAW. Disinilah hijrah ke Madinah. Paham? Allah, diceritain kuat dari jam 10 sampai jam segini. Wallahu alam, sampai di sini dulu ceritanya. Ya, kisah berikutnya hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Ini yang lebih seru nih jemaah. Masya Allah ya. Banyak pelajaran. Apa tadi? Kenapa orang itu tidak mau menerima dakwah tauhid? Kelihatan kan? Dari apa? Pengen jabatan, pengen harta. Terus sombong, merasa dia lebih hebat. Terus apa? Hasad ke Yahudi. Yahudi juga sombong, hasad. Terus yang kelima apa?
adat, kebiasaan. Alah kamu ini dikit-dikit beda, dikit-dikit beda. Ini sudah kita lakukan dari zaman dulu. Kamu ngomong beda-beda kan barusan. Justru yang dia perbuat ini yang baru. Yang dari dulu nggak ada. Begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pertanyaannya banyak. Kita singkat aja ya. Ini ada pertanyaan dari Kusri. Apakah bercerita tentang masa lalu sebelum hijrah atau belajar sunnah termasuk buka aib? Kok buka aib? Buka aib dari sudut pandang mana Anda bicara buka aib? Buka aib dari sudut pandang mana Anda bisa berpikir seperti itu? Ya justru pikiran Anda yang terbalik. Yang kita bicara ini adalah perjalanan hidup Rasulullah SAW yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini uswah hasanah. Ini tasyri', ini syariat, ini hukum, ini tuntunan, ini akhlak, ini akidah, ini iman. Dari mana Anda bilang membuka aib? Ya, jangan terprovokasi Anda dengan omongan orang-orang liberalis. Ya. Kusno Supriyadi, masjid besar dekat terowongan Mina itu namanya masjid apa Ustadz? Mohon maaf saya nggak tahu. Nanti saya tanya ke orang Mekah. Mohon maaf saya nggak tahu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.